Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys ya, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas peluang kejadian yang akan dibahas oleh yang pertama adalah saya sendiri, Safi Farhan Rifai, absen 35. Dan yang kedua akan dibahas oleh teman saya, Colit Afidrus Wijayanto, absen 12. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Contoh 1. Sebuah dadu dilemparkan satu kali. Berapakah peluang muncul jumlah dadu yang merupakan bilangan genap? Jawabannya ada. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu nih untuk mengerjakan soal itu. Rumusnya apa? PA sama dengan NA per NS. NA itu apa sih? NA itu adalah banyaknya kejadian A. NS itu apa sih? NS itu adalah banyaknya ruang sampel atau kemungkinan yang akan terjadi. Oke. NS-nya buat dadu kan 6 tuh. Berarti kita masukkan 6. Nih, 1 2 3 4 5 6. Kemudian cara menentukan NA-nya itu dari mana sih? Karena yang diminta itu adalah bilangan genap. Bilangan genap itu apa aja sih? 2, 4, dan 6. Ini berapa? Ini kan 1. Ini 2. Ini 3. Berarti banyak kejadian A itu ada berapa? Ada 3. Kita masukkan di sini 3. Ini 3. Kemudian kita masukkan itu NA-nya. Masukkan rumus PA sama dengan NA per NS. NA-nya itu tadi berapa? 3. NS-nya berapa? 6. Berarti 3 per 6. 3 per 6 itu kalau disederhanakan berapa? 1 per 2. Gitu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh 2. Sebuah dadu dilemparkan 2 kali. Berapa peluang munculnya angka genap sebanyak 2 kali? Oke, seperti tadi jawaban kita cari dulu rumusnya. Rumusnya itu adalah PA sama dengan NA per NS. NA itu adalah banyak kejadian A, NS itu adalah banyaknya ruang sampel atau kemungkinan yang akan terjadi gitu kan. Ya tadi sama, kita akan ambil yang seperti satu dulu karena ini pertanyaannya 2 kali. Kita pakai yang 1 kali dulu. 1 kali itu berapa? Kayak tadi. Kemungkinannya itu adalah 6. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyak kejadian A itu adalah 3. 3 dari mana? Seperti kayak tadi. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Oke, kita masukkan di NA. Seperti tadi kita masukkan ke rumusnya apa? PA sama dengan NA per NS. Terus kemudian kita 3 per 6. 3 per 6 berapa? 1 per 2. Kan 1 per 2 ini hanya sebanyak 1 kali. Karena soalnya 2 kali, jadi kita kalikan aja. 1 per 2 dikali 1 per 2 gitu. Sama dengan 1 per 4 gitu. Itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh 3. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Oke, seperti biasa kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah PA sama dengan NA per NS. NA itu apa sih? Banyaknya kejadian A. Terus NS itu apa sih? Banyaknya ruang sampel atau kemungkinan yang akan terjadi. Ya, seperti biasa karena ini soalnya sebuah dadu, NS-nya itu pasti 6. Oke, 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Dan karena soalnya munculnya mata dadu 5 itu berapa? Karena
mata dadu 5 itu hanya satu ya kan, ya kita tulis saja satu di sini, NA-nya satu gitu. Kemudian kita seperti biasa masukkan rumusnya NA per NS. NA-nya tadi itu 1, NA-nya 1, NS-nya itu 6. Jadinya jawabannya 1 per 6. Oke, lanjut ke contoh soal yang keempat. Contoh 4. 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Tentukanlah peluang kejadian munculnya jumlah kedua dadu kurang dari 5. Oke, seperti biasa kita masukkan rumusnya. Rumusnya apa? PA sama dengan NA per NS. NA itu adalah banyaknya kejadian A, NS itu adalah banyaknya ruang sampel atau kemungkinan yang akan terjadi. Jadi seperti biasa NS-nya itu 6 ya kan, karena memang soalnya itu buah dadu. Karena ini 2 buah dadu, tadi kan 1 buah dadu. Sekarang pertanyaannya adalah 2 buah dadu. Jadi kita tinggal kalikan aja. 1 buah dadu berapa? 6. Berarti ya tinggal kalikan aja. 6 kali 6 itu berapa? 36. Terus kemudian kita akan cari NA-nya tuh. NA-nya dari mana sih? Karena ini kurang dari 5, kita cari. Karena ini kan kemungkinan dadu pertama itu kan gini. Kita akan kocok sebuah dadu nih. Sebuah dadu. Kan ketika kita akan keluarkan itu angkanya itu kan bisa 1 sama 1, 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 4, 1 sama 5, 1 sama 6. Bisa 2 sama 1 dan sebagainya seperti yang ada di tabel ini. Oke. Kemudian kita tinggal cari yang kurang dari 5 berapa gitu kan. Yaitu ada 1 tambah 1, 2. Berarti cocok dong, kurang dari 5. Bisa. Terus kemudian 1 tambah 2 berapa? 3. Apakah itu kurang dari 5? Kurang, kan 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Apakah kurang dari 5? Bisa, 4. 1 tambah 4 apakah kurang dari 5? Tidak, jawabannya 5 kan. Jadi ya tidak gitu kan. Kemudian karena memang harusnya ketika ini sudah selesai, di yang lain nggak usah dihitung. Terus kemudian 2 tambah 1 apakah kurang dari 5? Kurang dari 5 kan, 3 kan jawabannya. Terus kemudian 2 tambah 2 berapa? 4. Apakah kurang dari 5? Kurang dari 5 karena kan 4. 2 tambah 3 apakah kurang dari 5? 5 sih, tapi kan itu nggak kurang dari 5, itu pas 5. Jadi tidak termasuk kriteria soal. Dan setelah ini kita nggak usah hitung lebih lanjut lagi karena memang pasti angkanya akan lebih besar gitu. Beda lagi kalau soalnya nanti akan ada soal tersendiri, kita akan hitung semuanya itu. Karena ini soalnya kurang dari 5, jadi kita hitungnya ya 4 ke bawah lah ya. Terus kemudian 3 tambah 1 berapa? 4. Apakah kurang dari 5? Kurang dari 5, 4. Terus kemudian 3 tambah 2 5. Apakah kurang dari 5? Tidak kan. Jadi kita nggak usah hitung. Terus kemudian dari 4 tambah 1 berapa? 5. 5 apakah kurang dari 5? Nggak bisa kan. Itu pas 5. Terus kemudian 4 tambah 2 berapa? 6. Ya nggak bisa kan. Terus ya udah, kita nggak usah hitung, kita hitung yang ke bawahnya lagi. 5 tambah 1 5 tambah 1 berapa? 6. Nggak bisa kan. Ini nggak bisa, nggak usah. Terus kemudian 6 tambah 1 6 tambah 1 berapa? 7. Apakah kurang dari 5? Tidak. Nah itu. Terus ketika kita udah lingkari, ya udah kita hitung ini berapa. Ini kan 1, terus ini 2, terus ini 3, terus ini 4, terus ini 5, terus ini berapa? 6. Jadi kita masukkan 6 di sini. Ini 6.
masukkan 6 di sini. Kemudian seperti biasa kita masukkan ke dalam rumus. PA sama dengan NA per NS. NA nya berapa? 6 dikali berapa? Di per berapa? Per 36. Karena hasil dari 36 itu hasil dari ini 6 kali 6 36 gitu. Karena kedua buah dadu. Kalau pertanyaannya satu buah dadu ya nanti ininya akan 6 gitu. 6 ya udah 6 per 36 itu berapa? Disederhanakan ya 1/6 gitu. Terus selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kelima. Contoh 5. Dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya jumlah kedua mata dadu berjumlah 6 atau mata dadu kembar. Ya, kita cari dulu mata dadu yang berjumlah 6. Ya, kita cari dulu NA-nya berapa, NS-nya berapa. Karena mata dadu itu 6 dan di soal itu dua buah mata dadu. Nah, seperti biasa 6 dikali 6 36. Ya udah kita masukkan di sini 36. Kemudian cara mencari NA-nya itu dari mana? Logikanya gini. Kamu tuh main monopoli atau ular tangga. Kemudian ada pengocoknya. Terus kemudian kamu masukkan dua buah dadu. Terus kemudian masukkan ke dalam mocok, terus kemudian kocok, kemudian dilempar gitu kan bisa aja itu bisa muncul angka 2 sama 2 atau 4 sama 4 atau 5 sama 5 atau 6 sama 6. Biasanya 6 sama 6 itu dibilang nge-cheat lah ya, karena memang 12 kan, jadi melangkahnya lebih jauh lagi itu. Ya udah, lanjut kita cari mata dadu yang berjumlah 6. Apakah 1 tambah 1 itu sama dengan 6? Bukan kan? Apakah 1 tambah 2 apakah sama dengan 6? Bukan. 3. Apakah 3 sama 1 sama dengan 6? Enggak kan? 4 tambah 1 apakah sama dengan 6? Enggak kan? 5 kan? Apakah 5 sama 1 sama dengan 6? Ya 6. Ya udah, kita lingkari yang sama dengan 6. Apakah 1 tambah 6 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 2 tambah 1 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 2 sama 2 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 3 sama 2 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 4 sama 2 sama dengan 6? Ya, sama dengan 6. Ya udah kita lingkari. Apakah 2 tambah 5 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 2 tambah 6 apakah sama dengan 6? Enggak kan? 3 sama 1 apakah sama dengan 6? Enggak kan? 3 sama 2 apakah sama dengan 6? Enggak kan? 3 sama 3 apakah sama dengan 6? Iya, 6. Apakah 3 sama 4 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 3 sama 5 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 3 sama 6 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 4 tambah 1 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 4 tambah 2 sama dengan 6? Iya, 6. 4 tambah 2 sama dengan 6. Apakah 4 ditambah 3 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 4 sama 4 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 4 sama dengan 5 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 4 ditambah 6 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 5 ditambah 1 sama dengan 6? Iya. 4 tambah 1 6. Apakah 5 sama dengan 2 sama dengan 6? Enggak. Apakah 5 sama 3 sama dengan 6? Enggak. Apakah 5 sama dengan 4 sama dengan 6? Enggak kan? 5 tambah 5 apakah sama dengan 6? Enggak kan? 5 tambah 6 apakah sama dengan 6? Enggak kan? 6 tambah 1 apakah sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 6 tambah 2 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 6 ditambah 3 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 6 tambah 4 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 6 tambah 5 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 6 sama dengan 6 sama dengan 6? Enggak kan? Jadi gitu, kita hitung yang kita lingkari itu berapa? Kan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 itu. Tadi kita masukkan ke dalam NA-nya 5 gitu. Kemudian kita cari mata dadu yang kembar. Maksudnya gimana?
ya kita cari dulu NS nya ya sama lah ya, 2 buah dadu 6 kali 6 36. Terus kita cari mata dadu yang kembar. Maksudnya yang kembar tuh gimana ya, ini 1 sama 1 kembar kan ya, kembar. 2 sama 2 apakah kembar ya, kembar kan. 3 sama 3 apakah kembar ya, kembar. 4 sama 4 apakah kembar ya, kembar. 5 sama 5 kembar, kembar. 6 sama 6 apakah kembar, kembar. Berarti berapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6, ya udah kita tulis di sini 6, NA nya 6. Kemudian N di dalam kurung A irisan B sama dengan irisan AB itu maksudnya gimana? Yang ada di jumlah dadu 6 sama mata dadu kembar itu ada gitu. Maksudnya gimana? Ya yang kembar ini 1 sama 1 apakah 6? Enggak kan? Maka 2 tambah 2 apakah 6? Enggak kan? Maka 3 sama 3 sama dengan 6. 6. Ya udah, kita lingkari. Kemudian 4 tambah 4 apakah sama dengan 6? Enggak kan? Maka 5 ditambah 5 sama dengan 6? Enggak kan? Apakah 6 ditambah 6 sama dengan 6? Enggak kan? Jadi ya udah kita tulis 1. Terus NS-nya ya sama 36 gitu. Kemudian kita kasih rumus irisan B, irisan. Jadi P dalam kurung A urus irisan B sama dengan P A ditambah PB dikurangi P A irisan B. Sorry guys, maksudnya ini tidak saling lepas ya, ini rumus tidak saling lepas gitu kan. Ini PA, ini PB, dan ini rumus yang buat ini. Oke, ya udah kita masukin aja. 5/36 ditambah 6/36 dikurangi 1/36. 5 tambah 6 berapa? 11. 11 kurangi 1 berapa? 10. Ya udah, kita masukkan sini 10. Kemudian 10/36 disederhanakan lagi. Jadinya berapa? 5/18. Oke. Selanjutnya akan dibahas, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Solid Wijayan, Afidrus Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olid Afidrus Wijayanto dari kelas 11 4 nomor absen 12. Sini saya akan bahas contoh soal dari materi peluang kejadian. Pertama, Valen memiliki 2 buah koin. Kedua koin tersebut dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya gambar pada koin tersebut? Nah, untuk menghitungnya kita memerlukan rumus peluang kejadian, yaitu PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota himpunan A, dan NS adalah banyaknya titik sampel, sehingga NA-nya sama dengan 1 dan NS-nya sama dengan 4. 1 itu dari dilempar sebanyak 1 kali, dan 4 itu berasal dari 2 buah koin, dan masing-masing koin itu memiliki 2 titik sampel, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 2 titik sampel ini apa aja? Yaitu angka dan juga gambar. Lalu kita juga bisa menghitung jawaban dari soal ini dengan cara manual, yaitu seperti ini. Nah, dari hasil cara kita yang manual ini, kita bisa lihat bahwa peluang munculnya gambar pada kedua koin tersebut hanyalah 1, yaitu ini GG, gambar-gambar, dan sehingga NA-nya sama dengan 1. Dan untuk NS-nya itu mengapa 4? Karena di sini ada 4 titik sampel. 1, 2,
ke 4. Nah, sehingga 1/4. Lanjut soal yang selanjutnya. KPSD memiliki 2 buah koin. Kedua koin tersebut dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya gambar pada kedua koin? Nah, mohon maaf ini untuk soalnya salah, yaitu seharusnya KPSD melempar sebuah uang logam sebanyak 200 kali. Nah, 200 kali. Frekuensi berapa? Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi gambar pada peluang tersebut. Nah, itu frekuensi harapan. Jadi untuk menghitungnya kita memerlukan rumus berikut, yaitu Fn sama dengan PA kali N, dengan catatan PA adalah peluang munculnya kejadian dan N adalah banyaknya kejadian. Nah, untuk menjawab soal tersebut, dalam satu koin peluang untuk munculnya gambar adalah setengah. Nah, sedangkan N-nya sebanyak 200 kali. Maka tinggal kita kalikan. Setengah kali 200 dengan 100. Seperti itu. Selanjutnya, sebuah kantong berisi 10 kelereng yang terdiri dari 3 kelereng kuning dan 7 kelereng hijau. Peluang mengambil 3 kelereng hijau sekaligus adalah, untuk menjawab soal berikut, kita memerlukan rumus kombinasi. Apa itu rumus kombinasi? Rumus kombinasi yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per N min R faktorial N itu adalah jumlah objek dan R adalah objek yang disusun. Langsung saja kita mengaplikasikannya. Di sini untuk bagian atasnya 7 faktorial karena di sini N-nya itu 7 kelereng hijau. Lalu untuk N min R-nya itu 4. Ini kebalik ya. 4 karena 7 dikurangi 3. Bukan ini. 7 dikurangi 3. Nah, dan kemudian dilanjut dengan 3 faktorial. Lalu untuk yang selanjutnya ada 10 faktorial per 3 faktorial 10 adalah dalam satu kantong berisi 10 kelereng. Kemudian 3 faktorial itu adalah 7 faktorial adalah 7 kelereng hijau dan 3 faktorial adalah 10 min 7. Sehingga bila dilanjut maka akan menjadi seperti ini. 7 faktorial per 3 faktorial 4 faktorial kali 10 faktorial per 3 faktorial 7 faktorial. Kemudian dicoret-coret maka menjadi 7 per 3 kali 8 atau jika dikali menjadi 7 per 24. Yang selanjutnya, ruang sampel pada pengambilan pada sebuah kartu dari perangkat kartu bridge adalah, perlu kita ketahui bahwa dalam kartu bridge ini terdapat 4 jenis kartu dan dari masing-masing jenis tersebut memiliki 13 kartu ya. Jadi 4 dikali 13 sama dengan 52. Ke soal yang terakhir, satu set kartu remi dikocok dan diambil secara acak. Hitunglah peluang yang terambil adalah kartu sekop atau kartu as. Seperti yang kita tahu tadi, kartu remi atau kartu bridge terdapat 52 kartu secara keseluruhan. Dan kartu sekop terdapat 13 dan kartu as terdapat 4. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus peluang kejadian, yaitu P sama dengan NA per NS. NA adalah anggota himpunan dan NS adalah titik sampel. Sehingga 13 per 52 untuk yang sekop. Kemudian untuk yang as itu 4 per 52. Lalu untuk selanjutnya kita bisa menambahkan PS tambah PA atau peluang kejadian sekop ditambah peluang kejadian as, yaitu 13 per 52 ditambah 4 per 52. Nanti tinggal kita tambahkan saja
11 per 52. Nah, kenapa ini ditambah? Karena untuk soalnya sendiri yaitu kartu skop atau kartu as. Nah, sini tuh kata kerjanya itu atau kata gantinya itu atau. Nah, atau ini bersifat milih, jadi nggak harus semuanya, sehingga di sini kita menggunakan tambah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan kita mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.